saya Suci Ramadhani Pohan, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi. Di sini saya akan membuat sebuah video, di mana video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah mikroteknik hewan. Di sini saya ingin mengambil materi tentang macam-macam sediaan mikroskopik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi preparat. Preparat merupakan spesimen sediaan anatomi maupun patologi yang diawetkan untuk tujuan penelitian dan pemeriksaan. Preparat merupakan sampel spesimen yang diletakkan atau dioleskan pada permukaan objek gelas atau sliders dengan tanpa pewarnaan yang selanjutnya dapat diamati di bawah mikroskop. Preparat umumnya berukuran makroskopik dan mikroskopik. Pemeriksaan preparat makroskopis dapat dilakukan langsung tanpa menggunakan alat bantu, sedangkan preparat mikroskopis harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Selanjutnya, macam-macam sediaan atau preparat. Yang pertama, ada preparat sementara. Preparat sementara atau disebut preparat basah merupakan preparat segar dari organ tumbuhan maupun hewan. Proses pembuatan preparat ini dengan langsung meletakkan objek yang akan diamati di atas kaca benda, lalu ditutup oleh kaca penutup. Penggunaan kaca penutup bertujuan mengurangi penguapan pada preparat. Yang kedua, preparat permanen. Preparat yang keawetannya bisa sampai ke beberapa tahun. Salah satu metode pembuatan preparat dengan tujuan tahan lama karena bahan yang akan diamati memiliki jumlah terbatas. Proses pengawetan melibatkan berbagai macam tahap, antara lain mematikan sel, mencuci, menghilangkan air, menghilangkan alkohol, pewarnaan, pencernian, dan perekatan. Yang ketiga, preparat utuh atau hormon. Preparat bagian tubuh untuk makhluk hidup yang diletakkan pada kaca benda, misalnya preparat alat buah, nyamuk, dan lain sebagainya. Yang keempat, preparat irisan. Proses pembuatan preparat ini dengan melakukan irisan pada bagian organ tumbuhan maupun hewan. Pengirisan harus tipis dan konsisten yang biasanya menggunakan alat yang disebut mikrotom. Pengirisan yang tidak baik dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Yang kelima, preparat apus atau apus merupakan preparat yang proses pembuatannya dilakukan dengan cara membuat lapisan tipis atau film suatu bahan yang berupa cairan di atas gelas benda yang bersih bebas lemak. Preparat ini diambil dari olesan cairan ataupun larutan, misalkan darah, feses maupun sperma. Preparat ini digunakan dalam laboratorium kesehatan untuk diagnosis pasien. Yang keenam, preparat pejetan atau squash. Preparat squash merupakan preparat yang proses pembuatannya dengan cara menekan objek yang akan diamati di atas gelas benda atau melakukan pemejetan dengan menggunakan ibu jari atau benda lain yang tumpul, misalnya seperti pensil, sehingga diperoleh lapisan tipis yang dapat diambil di bawah mikroskop. Melalui tahap penyelubungan atau embedding. Tujuan dari cara atau teknik pengirisan ini adalah untuk mempertahankan struktur dari bahan atau objek yang akan dibuat preparat embedding. Kedua, preparat non-embedding. Preparat non-embedding merupakan preparat yang dibuat melalui teknik pengirisan secara bebas atau langsung terhadap bahan yang akan dibuat preparat, menggunakan silet tajam dan dengan gabus
atau hand microtome sebagai penahan bahan pada saat pengirisan. Cara ini digunakan apabila bahan yang akan dibuat preparat merupakan bahan yang tidak mudah rapuh dan dapat diiris secara langsung. Menurut metode atau cara pembuatan preparat itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, preparat rentang. Preparat rentang merupakan preparat yang proses pembuatannya dengan cara merentangkan objek yang akan diamati di atas gelas benda sehingga lapisan tipis yang akan diamati di bawah mikroskop. Pada umumnya, jaringan yang dibuat preparat adalah jaringan yang tipis. Proses benda harus dilakukan segera mungkin dengan tanpa mencuci atau mengenai bahan preparat dengan bahan kimia apapun. Yang kedua, preparat maserasi. Preparat maserasi merupakan preparat yang cara pembuatannya dengan pembusukan buatan, di mana bagian-bagian tertentu menjadi lunak dan hilang, sedangkan bagian yang tahan terhadap larutan maserator akan tetap bertahan dan utuh. Proses pembusukan dilakukan dengan cara perendaman dalam maserator yang terdiri dari campuran zat asam tertentu dengan konsentrasi tertentu, dan lamanya waktu yang diperlukan dalam perendaman juga bergantung pada kekerasan jaringan yang bersangkutan. Kemudian, saya akan menjelaskan cara membuat preparat segar atau basah mikroskopis. Yang pertama, gunakan silet atau cutter yang tajam untuk membuat sayatan yang tipis. 2. Sayatan dibentuk dari arah luar ke dalam dengan posisi yang agak jauh dari tubuh atau sejajar dengan mata. Ketiga, letakkan hasil sayatan di tengah kaca objek. Yang keempat, usahakan hasil sayatan objek dalam keadaan rata. Yang kelima, teteskan sayatan preparat dengan air. Caranya, gunakan pipet sebanyak 1 tetes. Keenam, setelah diteteskan air, tutup sayatan objek dengan kaca penutup dengan cara menyiapkan kaca penutup dengan posisi berdiri, lalu tahan dan satu tangan lain memegang kertas kisap atau kapas untuk menyerap tetesan air yang berlebihan yang menutup sayatan agar tidak ada gelombang dalam preparat. Ketujuh, tetap pegang kapas untuk mengurangi tetesan air. Perlahan-lahan rebahkan kaca penutup dengan menggerakkan pipet yang menahannya hingga kaca penutup menutupi sayatan objek. Setelah tertutup, preparat sudah siap untuk diamati di bawah mikroskop. Kesimpulan dari video yang saya buat ini adalah preparat merupakan mikroskop Kesimpulan dari video yang saya buat ini adalah mikroskop merupakan sediaan atau suatu objek yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat mikroskop. Macam-macam sediaan preparat itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, preparat sementara. 2. Preparat permanen. 3. Preparat utuh atau elemen. 4. Preparat irisan. 5. Preparat apus atau smear. 6. Preparat pejetan squeeze. Sekian video yang bisa saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.